Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftandi Yasdi dari kelas 2 BTNK dengan NIM 221344049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi Fourier. Langsung saja kita masuk ke modulnya, modul transformasi Fourier. Terdapat langkah-langkah percobaan untuk praktikum. Yang pertama, kita disuruh untuk memprogram seperti ini, lalu melengkapi programnya sehingga dapat menghasilkan sinyal X dengan panjang sampel 100. Oke, langsung saja kita ke programnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu outputnya akan seperti ini. Saya akan jelaskan. Pada program ini terdapat sebuah plot yang menampilkan sinyal sinusoidal, campuran dari dua buah sinyal, yaitu F1 dan F2, di mana nilai masing-masing frekuensi terlihat di atas. Sedangkan nilai frekuensi samplingnya yakni 1 per F1 dikurangi F2, yakni 1000 Hz. Oke, kita kembali ke langkah kedua. Tambahkan sinyal di atas dengan sinyal Deraw dengan amplitudo 0,8. Gunakan perintah random, beri nama sinyal dengan Y, lalu tampilkan dan bandingkan dengan sinyal aslinya, yakni sinyal X. Gunakan perintah subplot. Oke, kita ke programnya. Kurang lebih programnya seperti ini dan outputnya akan seperti ini. Oke, saya akan jelaskan. Pada program ini terdapat dua buah subplot, yakni subplot yang menampilkan sinyal asli, yakni subplot yang pertama, dan subplot yang menampilkan gabungan sinyal asli dan sinyal Deraw. Dibuat dengan kondisi nilai amplitudo yang random berkisar 0,8. Ini merupakan hasil gabungan sinyal asli dan sinyal Deraw. Oke, kita ke langkah berikutnya. Setelah didapatkan sinyal X dan Y, lalu program seperti ini. Lalu perhatikan komponen dasarnya Fouriernya adalah 512 sinyal, sementara kalau diperhatikan sinyal aslinya memiliki 600 sampel. Kedua bilangan tersebut tidak berhubungan. Sinyal ditampilkan dalam besaran power. Jelaskan bagian program pada baris keempat dan fungsi angka 1000 pada baris ke-5. Oke, kita ke programnya. Oke, kurang lebih programnya akan seperti ini dan outputnya akan tertampilkan seperti ini. Oke, saya akan jelaskan. Pada program ini menampilkan sinyal asli yang dikonversi dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan FFT, di mana FFT akan menghitung berapa sinyal sampel titik yang akan diolah, yakni 512 sampel. Meskipun nilai sampling sesungguhnya adalah 600 titik atau 600 sampel, namun FFT dapat mengambil beberapa titik sinyal, khususnya jika titik berjumlah 2 pangkat N. Oke, kita ke langkah berikutnya. Gunakan cara yang sama untuk mengkonversikan sinyal Y dan bandingkanlah hasilnya dengan percobaan nomor 3. Oke, kita langsung ke program yang keempat. Dan outputnya kurang lebih akan tertampilkan seperti ini. Besar. Oke, saya akan jelaskan. Pada program ini sinyal gabungan dikonversi ke domain frekuensi. Terlihat pada gambar domain waktu dan domain frekuensi. Sinyal gabungan bahwa domain frekuensilah yang lebih mudah untuk membaca nilai amplitudo yang random dikarenakan sinyal Deraw.
Hal ini disebabkan pada domain frekuensi amplitudo lebih mudah terbaca karena titik sampling frekuensi yang sangat banyak, yakni 0 hingga 1000 Hz atau kurang lebih 1000 sampling yang memiliki nilai frekuensi berbeda sehingga amplitudo mudah terbaca. Berbeda dengan domain waktu, amplitudo sulit terbaca karena dalam domain waktu hanya terbatas dan tidak sesuai dengan titik sinyal samplingnya. Sedangkan sinyal pada domain frekuensi, sinyal frekuensinya sesuai sampling. Oke, berikutnya ke langkah yang kelima. Untuk menghilangkan noise dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang termudah adalah dengan melihat amplitudonya serta membandingkannya dengan suatu bilangan threshold tertentu. Bila nilainya di bawah nilai threshold, maka sinyal tersebut adalah noise dan dibuang. Buatlah program untuk menghilangkan komponen noise derail dari G. Oke, programnya akan kurang lebih akan seperti ini dan outputnya akan tertampilkan kurang lebih seperti ini. Terdapat 3 subplot. Yang pertama sinyal gabungan, yang kedua domain frekuensi dari sinyal gabungan, lalu yang terakhir adalah sinyal yang telah di filter tapi dalam domain waktu. Oke, saya akan jelaskan lebih terperincinya. Pada program ini terdapat filter untuk sinyal gabungan derail dan asli. Filter thresholding merupakan pembuangan noise berdasarkan nilai tertentu untuk mengembalikan sinyal asli. Pada domain waktu, filter ini sangat ampuh untuk membersihkan noise yang berlebih. Namun pada domain frekuensi, thresholding cukup tidak mempengaruhi sinyal gabungan yang terpengaruhi sinyal derail. Seperti dijelaskan tadi, sinyal derail ini tetap tertampilkan pada domain waktu. Namun ketika domain frekuensi kebalik pada domain frekuensi. Namun pada domain waktu sinyal tertampilkan secara hampir mendekati sinusoidal. Oke, langkah yang terakhir. Sekarang lakukan proses konversi dari sinyal yang telah difilter tadi pada domain frekuensi. Lalu gunakan program ini dan tampilkan. Oke, programnya akan kurang lebih seperti ini dan outputnya akan kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Pada program ini, sinyal hasil filter thresholding dikonversikan kembali ke domain waktu atau IFFT. Perlu diketahui bahwa penghilangan beberapa noise yang dilakukan oleh filter thresholding akan menyebabkan cacatnya konversi IFFT, dikarenakan sinyal asli yang mungkin ada beberapa yang terbuang selama proses thresholding berlangsung. Oleh karena itu, sinyal hasil filter thresholding pada domain waktu tidak akan sama persis seperti sinyal gabungan domain waktu yang belum difilter atau di thresholding. Jadi, sinyal gabungan yang telah di thresholding tidak dapat langsung dikonversikan ke domain frekuensi karena ketika dikonversikan dan dikonversikan kembali ke domain waktu, maka sinyalnya akan tidak sama dengan sinyal gabungan yang sebelumnya, dikarenakan sinyal sampling aslinya mungkin ada yang beberapa terbuang.
Oke, saya langsung saja ambil kesimpulan dari praktikum kali ini. Konversi domain waktu ke domain frekuensi menggunakan FFT untuk mengkonversi sinyal asli dan gabungan ke domain frekuensi. Pada domain frekuensi, nilai amplitudo yang random lebih mudah terbaca karena jumlah titik sampling yang banyak. Filter thresholding digunakan untuk membersihkan noise pada sinyal gabungan. Filter ini efektif dalam memberikan noise berlebih pada domain waktu, tetapi kurang efektif pada domain frekuensi. IFFT mengonversi sinyal hasil filter thresholding kembali ke domain waktu. Proses IFFT pada sinyal hasil filter di thresholding dapat menyebabkan cacat dalam konversi karena beberapa sinyal asli mungkin terbuang selama proses thresholding. Filter thresholding efektif dalam membersihkan noise pada sinyal gabungan dalam domain waktu namun kurang efektif dalam domain frekuensi. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.